Ya, saya kebetulan paling sering nggak di rumah ya. Jadi mulai kecil karena kesibukan papa dan mama, kita bertiga dengan kakak dua diasramakan ya di Batu. Saya kadang envy, kadang waduh anak kecil-kecil sudah bisa diajak kemana-mana, cuman karena kesibukan orang tua kita ditaruh di sana, dilepas masuk ke suatu asrama ya. Itu yang engage dengan IKEA salah satu yang terbesar waktu itu ya. Bikin juga CD Rex untuk IKEA. Tahun 94 kita mengalami suatu musibah. Kebakaran habis pabrik itu karena mungkin kita kerja tidak terlalu memperhatikan lingkungan. Semangat pagi, sobat sukses. Wah, hari ini saya bahagia sekali ya. Teman baik saya ya juga menjadi salah satu tokoh ya, terutama di dunia mebel yang membawa nama besar Indonesia juga ke banyak negara ya. Siapakah dia? Dia adalah Bapak Halim Rusli. Terima kasih. Wah, ini semangat pagi. Terima kasih telah meluangkan waktunya ya. Saya tahu ya, Pak Halim ini sibuknya luar biasa. Saya mau janjian ini beberapa kali nggak bisa. Sampai akhirnya diminta untuk hari libur saja di luar jam kerja. Wah, ini makanya nggak heran ya, perusahaan Bapak ini meningkat terus ya. Ini luar biasa saya. Dari hal untuk janji temu ini gak iso-iso ini saya pikir wah ini orderannya pasti lagi menumpuk ini. Padahal pandemi ini ya. Padahal pandemi tapi terus masih demikian aktifnya. Ya, terima kasih Pak Hermanto untuk kesempatan yang diberikan saya untuk bisa tampil di sini. Maksudnya bukan karena terlalu sibuk juga enggak. Cuman ya belum terbiasa aja kita tampil expose di publik ya. Itu aja saya. Tapi ya saya berterima kasih juga untuk bisa live sharing lah mungkin. Iya. Ini penting sekali bagi sobat sukses ya. Ini pengusaha yang sukses ya, tapi masih low profile ya. Ini yang memang tugas saya ya untuk ngajak ini tokoh-tokoh terutama di Indonesia ini untuk podcast bersama supaya banyak sekali nih milenial sobat sukses yang ya mungkin dia wawasannya itu bisa lebih luas lagi. Jadi nggak terlalu sempit dan semuanya bisa lebih berpikiran positif karena segala macam kesuksesan harus dari diri sendiri dulu yang diperbaiki. Dari diri dulu baru bisa kemana-mana. Kalau enggak, kalau tidak banyak mendengar tokoh-tokoh sukses biasanya yang disalahkan itu semua sekelilingnya salah semua, dari diri sendiri benar tapi tidak melakukan apa-apa. Nah ini yang mungkin yang saya bisa pertama-tama ini sampaikan bahwa ini suatu perjalanan panjang saja Pak Hermanto. Jadi tapi saya pikir semuanya ini hanya karena kemurahan Tuhan, bukan karena kuat gagah kita. Tapi karena kita ya kerja consistently terus bekerja keras, tetapi saya yakin karena kemurahan Tuhan saja yang memberikan kesempatan seperti tikungan-tikungan itulah ya. Itu aja. Setuju. Nasib kita ini ditentukan oleh kita punya diri sendiri ya. Tapi ini kan ada banyak sekali nih perjalanan yang kita harus lalui. Betul. Supaya kita bisa menjadi sosok yang sukses. Tapi masih ada yang tidak bisa kita genggam ini. Nah, ini memang Tuhan yang menentukan nantinya. Tapi kita harus berupaya maksimal, berupaya 100%. Yes, ya betul kan? sekali. Ya, itu setuju sekali. Saya juga setuju. Nah, ini ngomong-ngomong saya ini ingin tanya nih masa kecil dari Pak Halim ya. Masa kecilnya ini di Surabaya kan ya? Ya, saya kebetulan paling sering nggak di rumah ya. Jadi mulai kecil karena kesibukan papa dan mama, kita bertiga dengan kakak dua diasramakan ya di Batu di sekolah dan asrama di Batu. Ya, jadi saya waktu itu mungkin kelas 2 atau 3 SD, kakak saya juga di SD. Karena kesibukan papa mama mungkin supaya lebih gampang kita diasramakan di kesusaran Katolik di mana itu gemblengannya sangat mulai SD atau SMP? SD. Wow. Jadi masih kecil di mana
saya kadang envy, kadang waduh anak-anak kecil-kecil sudah bisa diajak kemana-mana, cuman karena kesibukan orang tua kita ditaruh di sana, dilepas masuk ke suatu asrama ya. Itu yang saya. Papa mama waktu itu pengusaha. Ya. Jadi orang tua tapi saya. Bukan di bidang kayu ya. Bukan. Papa saya kebetulan sebagai banker waktu itu. Mama saya juga trader ya. Jadi banyak import dari China. Mereka semua waktu itu juga masa-masa yang sangat sibuk, masa-masa yang sangat buat mereka kerjaan juga diberkati luar biasa. Cuman ya kita mungkin kebanyakan anak ya, jadi nggak sempat ngurus mungkin. Kebetulan saya kenal semua ya. Ini betul. Pak Halim ini kan punya 5 saudara ya. Jadi yang laki 5, yang perempuan 1 ya. Betul sekali. Jadi mulai dari yang paling besar Pak Sadikin, terus Pak Muksin. Pak Muksin yang paling dablek gitu. Selalu kalau ketemu saya, salam 3 jari. Terus terakhir, salam 2 jari. Nah sekarang katanya, wah ini salamnya 1 jari. Wah lucu itu, paling lucu dan paling kocak ya. Jadi saya kalau sudah stres ini, ngasih dia, hai gitu aja, wah sudah banyak itu beritanya. Penghibur ya. Iya. Kebetulan, ya terus habis itu cewek, terus adik Pak Wijaya sama Pak Hendra satu yang cewek, kemudian Pak Wijaya dan Hendro yang paling kecil. Iya. Ini saya kenal semua. Jadi memang sejak SD sudah disekolahkan di Batu dan boarding di sana itu memang jadi mandiri gitu ya. Jadi semuanya kan harus dilakukan sendiri. Ya memang sulit karena kita dibiasakan semua harus kerja sendiri, belajar sendiri, bahkan sangat strict. Pagi-pagi yang pernah saya sharingkan ke teman-teman, jam 5 pagi sudah harus bangun, pakai cleaningan itu, suster. Kalau nggak bangun langsung disiram air dingin. Mau nggak mau bangun ya. Sudah schedule-nya sudah diatur dengan padat sekali ya. Itu yang saya pikir kita banyak belajar lah. Memang nggak enak waktu itu, tapi kalau kita flashback, wah itu satu pengalaman yang kita kepingin lagi pun nggak bisa. Ini sudah dibuktikan. Tadi Pak Halim janjian sama saya 15 menit sebelumnya sudah datang. Waduh, ini kalau sama ini orang sukses ini memang begitu ya. Ciri-cirinya itu nggak mau terlambat. Kalau bisa lebih pagi lagi gitu. Semua berusaha. Loh, tapi itu hal-hal kecil yang saya lihat ya. Banyak sekali orang-orang sukses itu memang dari cara dia melakukan segala hal yang kecil itu pun sudah terlihat kalau wah ini memang berbeda gitu. Ini acara penting, harus ketemu Pak Herman. Prioritas ini. Wah kalau gitu sering-sering nanti saya undang ya. Jadi di SMP, SMA itu semua juga di boarding? Ya, saya selesai dari asrama itu, kemudian masuk SD di Surabaya. Setelah itu 2 tahun kemudian saya ke Singapura. Singapura kurang lebih 3,5 tahun. Itu SMP? SD kelas 5 sampai SMP 2 ya. Itu Koko juga? Sama Muksin juga. Siapa? Sadikin juga? Enggak ikut ya. Jadi kita berdua Singapura, saya 3,5 tahun. Kemudian saya kembali lagi menyelesaikan SMA. Selesai SMA saya ke Amerika. Kurang lebih 4 tahun. Kebetulan saya kepingin sesuatu yang baru, adventurous ya, mungkin suka nyoba-nyoba. Kalau masa kecil ini dengan punya 4 saudara laki semua. 5, ya. 4 ya. Lakinya kan 4. Jadi betul. Dengan Pak Halim kan jadi 5 kan untuk lakinya. Itu tentu ramai sekali ya di rumah itu ya, dan konflik-konflik sering terjadi. Kebetulan Pak Halim di tengah ini ya. Jadi bukan paling kecil juga bukan paling besar. Nah, betul. ini memang terjadi pertengkaran atau yang hal-hal yang mungkin selisih paham itu mulai dari adik terkecil sampai kakak, atau cuman you sama Muksin aja? Ya berantem dikit-dikit masih lah. Berani ya? Pak Halim sama Koko juga berani? Gak terlalu berani, tapi ya, kalau berdebat aja mungkin ya. Oh gitu ya. Badannya kalah besar soalnya. Oh ya. Tapi anyway ya, sekarang kalau saya lihat, wah, Pendawa 5 ini memang benar-benar sangat solid ya, saling mendukung. Wah, itu luar biasa. Papa dan Mama pasti bangga lah. Kita bersyukur. Memang proses itu tidak gampang, tapi kita coba berusaha. Habis berantem ya kita coba berusaha untuk tetap akor satu dengan yang lain, saling mengingatkan. Jadi itu masa-masa kecil yang wah mesti kalau diceritain jadi hal yang lucu ya. Tapi kecil aja sih. Saya pikir meskipun beranjak dewasa, meskipun sekarang kita masih tetap akor. Seperti konco. Tiap hari ketemu, setiap kali itu ya. Perbedaan pendapat masih ada, tapi kita berusaha untuk
kembali at the end. Ya. Justru dengan adanya perbedaan pendapat itu kita bisa mempunyai satu solusi yang terbaik. Gak ada masalah. Betul sekali. Gak gampang tapi ya. Nah, waktu sekolah di Amerika berarti itu kemauan dari Pak Halim sendiri. Iya. Saya. Jadi you yang memang minta obsesi ingin kuliah di Amerika. Saya sama Wijaya ke Amerika. Oke. Jadi Muksin sama Pak Sadikin enggak ya? Sudah langsung kerja ya mereka. Kerja. Oke. Nah di Amerika kuliah sampai lulus, terus habis itu kerja di Amerika atau pulang? Enggak, saya cuma menyelesaikan undergraduate program aja kurang 4 tahun. Terus setelah itu tahun 86 ya saya pulang Indonesia. Terus pulang waktu itu juga kebetulan usaha papa dan mama nggak terlalu bagus ya, lagi turun semuanya ya. Mau nggak mau kita memang waktu itu berharapan pulang bisa bantu orang tua, tapi kondisi beda ya. Jadi mau nggak mau ya kita harus cari pengalaman. Kebetulan saya ya pabrik plastik menawarin ya, saya pikir coba-cobalah. Selama 3 tahun saya belajar di sana. Sebagai apa? Di produksi atau di marketing? Di marketingnya. Tapi mau nggak mau juga harus sedikit banyak mengerti mengenai produksi. Jadi serabutan ya? Ya serabutan. Justru lebih baik itu. Kalau serabutan kan jadi tahu semuanya. Ya itu. Karena sekolahnya kan business administration ya? Iya betul. Di California ini. Iya. Sebelumnya saya pelajari semua nih Pak Halim. Pak Hermanto ini luar biasa. Iya. Jadi setelah punya pengalaman bekerja di perusahaan plastik ya. Nah itu apa yang membuat trigger Pak Halim terus keluar dan akhirnya tertarik dengan bisnis furniture ya? Ya kita adalah keluarga besar. Ya. Biasa kalau keluarga besar itu tension, persaingan dengan suatu kelompok yang besar itu kan banyak ya. Tentu saya berpikir kalau saya terus-terusan ikut sama Om ini 3 tahun dan terus lanjut, bisa-bisa saya akan nyantol selamanya. Ya saya seperti jiwa saya sering nyoba-nyoba ya, saya pikir tak coba aja lah. Saya keluar melakukan sesuatu terobosan mungkin ya, dengan segala keterbatasan. Waktu itu orang tua juga pas-pasan ya, enggak bisa mensupport secara financial ya, kita mencoba merintis dari nol, bahkan minus ya mungkin waktu itu ya. Ya puji Tuhan perjalanan ini tahapan demi tahapan kita bisa lewati ya, sampai hari ini kita sangat bersyukur bahwa penyertaan Tuhan juga sangat luar biasa. Waktu itu kok bisa memilih perusahaan mebel ya? Karena you punya pengalaman kan di plastik waktu itu. Iya betul. Saya ini mungkin kalau saya tanya nama Halim itu, bahasa Arabnya itu dreamer. Nah, ini suka bermimpi ya. Saya lihat ada satu pabrik di Surabaya itu produksinya luar biasa banyak. Satu hari mungkin 4 kontainer ya. Saya terus cari tahu. Di Rungkut itu ya? Iya, di Trowodo ya tepatnya di Trowodo. Bikin CD rack kabinet saya. Dengar wah ini luar biasa. Zaman-zaman itu 4 kontainer 1 hari. Itu sangat besar ya. Saya punya keinginan untuk mencari tahu ya apa sih, bikin apa ini ya. Disitulah saya terus belajar untuk mencari tahu dan terus membuat satu tim yang kecil untuk memulai bidang itu. Dan ya puji Tuhan dengan segala keterbatasan itu kita terus membangun, mencoba sampai bisa produksi ya. Caranya produksi pada awalnya juga tidak ngerti, tinggal kita panggil orang, gimana caranya membuat satu produk ini. Kita harus undang, terus belajar dengan tim itu untuk mengeksplor lebih jauh lagi. Ya disitulah kita terus bertumbuh ya, belajar terus terusnya. Nah ini Sobat Sukses itu pentingnya ya, punya big dream ya, jadi sudah punya mimpi yang besar, terus habis itu punya kemauan, terus berani mencoba. Jadi kalau gagal ya diperbaiki lagi, disempurnakan lagi. Nah ini yang telah dilakukan oleh Pak Halim, sehingga pada tahun 89 ya, itu PT Integra Indo Kabinet resmi sudah establish. Nah itu Pak Halim juga ngajak ini ya, kongsi kakak-kakak juga ya. Oh ya tentu, kita kan bersaudara semuanya, kita semua diajak, ada yang mau, ada jadi yang mau, ajak gabung ya, meskipun nggak terlibat langsung tapi di belakang layar tetap mensupport ya. Itu kekompakan dari kita bersaudara, mensupport dari tahapan demi tahapan ya. Nggak ngerti apa-apa terus belajar. Saya dulu bisa bikin terus nggak bisa jual juga, padahal pasarnya di luar negeri ya semuanya. Dan waktu awal itu modalnya berapa? Waduh, saya
berapa ratus juta lah ya, mungkin cuman ya berapa ratus juta saja. Ya. Dan itu untuk sewa tanah aja. Ya, kita waktu itu diberi kesempatan untuk beli tanah ya, kemudian ya pinjam lah waktu itu ya, beli tanah. Setelah tanah selesai kita ajukan construction loan, pabrik selesai kita ajukan modal kerja ya dari sana. Jadi kalau dikatakan mulai dari nol, enggak, kita dari minus. Semuanya serba. Wah, ini semakin luar biasa ini ya. Jadi mendirikan PT Integra Indo Kabinet dari pinjaman ya, pinjaman, tapi pinjamannya ini dipakai untuk membangun perusahaan yang luar biasa ya. Bukan dipakai untuk beli mobil, untuk beli arloji, atau untuk kemewahan-kemewahan. Ini yang hati-hati nih. Biasanya orang ini begitu sudah punya uang, wah pikirannya sudah keinginannya dipenuhi semua. Padahal pekerjaannya belum jelas. Betul, nah ini Pak Halim luar biasa nih. Jadi dari pinjaman akhirnya mendirikan PT Integra Indo Kabinet, dan terus dari PT itu terus dikembangkan, dibesarkan ya. Jadi tantangan apa Pak yang paling berat pada saat-saat pemulaan itu ya? Yang masih ingat itu apa ini? Tantangan yang terberatnya? Ya, memulai sesuatu dari nol. Tentunya kita harus menghandle semua segmen ya, dari produksinya, dari keuangannya, dari marketingnya ya, itu sangat berat ya, apalagi pasar kita pasar ekspor. Nggak pernah kita bayangkan kok begitu susah waktu itu. Kalau saya keliling selalu tanya, ini dari mana? Indonesia di mana? Yang tahunya Bali ya. Infrastruktur waktu itu juga belum maju. Telepon aja susah, jaringan-jaringan, apalagi di tempat kita di Sidoarjo waktu itu ya. Betul. Itu semuanya serba sangat terbatas ya. Kalau mau komunikasi dengan buyer mesti pakai telex ya. Nggak punya telex, kadang kita sewa di hotel LSM waktu itu ya. Saya malam-malam sama istri coba berusaha komunikasi. Setiap inquiries atau pertanyaan dari buyer kita coba berusaha untuk merespon. Seperti itu keinginan kita untuk bisa mendobrak, bisa jualan, bisa bikin, nggak bisa jual ya. Jadi kesulitannya awal di penjualan ya masalahnya ya. Nah ini Pak Halim waktu itu usianya masih 27 loh. 27 tahun sudah didirikan mulai dari nol perusahaan Integra ya. Itu luar biasa sekali. Kan masih muda ya. Ya karena kita tadi saya sampaikan pada keluarga besar. Driving force dari diri sendiri yang kepingin berusaha untuk biasa kita keluarga besar ya. Kalau pas lagi nggak bagus situasi kondisinya, itu kan selalu diolok-olok ya. Dorongan itu yang ingin ya kita bersama-sama saudara semua mau menunjukkan bahwa kita juga bisa. Kita kalau ada kesempatan, kalau mau kita bisa. Ya, itu yang. Kalau waktu merit umur berapa ya? Saya 29. Oh, jadi waktu 27 masih belum merit ya? Iya, masih. Jadi setelah 2 tahun kemudian baru merit, setelah perusahaan juga semakin bertumbuh berkembang ya. Ada waktu itu ya masih sangat serba terbatas lah, semuanya lagi istilahnya kan babat alas ya, semuanya lagi. Nah, itu pasarnya 100% memang ekspor. Jadi tidak ada yang domestik. Ya, memang untuk ekspor karena saya lihat di luar negeri kan CD, audio, video itu sangat populer ya. Itu segmen yang memang kita garap. Seperti yang pabrik yang saya lihat itu. Ya. Jadi memang tidak jual di domestik. Ya? Ada, tapi nggak terlalu banyak lah. Dan memang saya tidak fokus di sana sih. Nah, turning point Integra ini bisa bertumbuh berkembang itu pada tahun berapa? Ya, itu tahun 3 tahun ya. Memang tiap tahun merintis. Cari pasar, saya keliling dengan adik saya door to door. Begitu ada inquiry saya ke Australia, ke Brisbane, ke Belanda untuk bawa ke New York, naik taksi, bawa contoh-contoh itu ya, terus jualan ya, terus balik lagi ya. Itu yang kita rintis. Kemudian dapat kepercayaan dari buyer ya. Setelah saya browsing atau ke toko-toko di Amerika ada Target Store, ada store-store yang banyak. Itu saya lihat ini distribusinya siapa, agennya siapa, saya cari, saya kontak. Ya betul-betul kita coba terus ya. Akhirnya mereka mungkin ya bosen kelihatannya. Akhirnya saya dikasih kesempatan, dia coba bikin ini ya. Itu pun saya dikerjai dengan geng mereka, orang-orang Taiwan. Boleh dikasih order tapi harus beli mold plastiknya yang dari mereka ya. Itu kondisi nggak bagus juga, saya harus beli ya dengan segala mold yang udah jelek ya. Tapi saya coba ya. Akhirnya
mulai buka jalan, kemudian dikasih kepercayaan. Kebetulan juga hubungan mereka dengan Taiwan tidak terlalu bagus. Akhirnya saya dikasih kesempatan, udah you handle ini ya. Saya gunakan baik-baik kesempatan itu untuk all out. Ya itulah kemudian booming ya, luar biasa. CD Rex kita hit di market luar biasa. Itu tahun berapa ya? Tahun 92, 93 ya. Oh, berarti masih betul, nggak ya. lama, 3 tahun. Iya. Kemudian saya engage dengan IKEA. IKEA salah satu yang terbesar waktu itu ya. Bikin juga CD Rex untuk IKEA. Tahun 94 kita mengalami suatu musibah. Kebakaran habis pabrik itu. Karena mungkin kita kerja tidak terlalu memperhatikan lingkungan, kebersihan ya. Akhirnya konslet ya di daerah Venice. Di Wedi pabriknya. Di Betro itu. Di Betro. Tapi semuanya insurance ya? Ya waktu itu pas-pasan ya. Mungkin pas habis mati ya itunya kontrak insurance-nya. Tapi juga karena mungkin hubungan baik ya. Diberikan emergency loan ya oleh bank. Kemudian ya kita coba. Disitulah merupakan satu awal kebangkitan kita tahun 94, sangat sulit. Saya nggak menduga kebakarannya habis total ya. Saya mikir waduh ini selesai lah. Termasuk gedungnya juga habis collapse semua. Ya. Padahal waktu itu ordernya lagi peak-peaknya ya tahun 94 itu habis total. Saya pikir udah nganggur ini saya. Kita semua satu saudara ya sedih melihat apa yang kita rintis sudah mulai membuahkan hasil habis. Ternyata ya itulah hikmahnya dalam satu situasi yang sulit, Tuhan selalu memberikan pelajaran yang penting. Di situ kita diberikan kesempatan, supplier semua mendukung. Padahal saya masih utang banyak itu sama supplier. Mereka malah datang, butuh apa kamu? Mesin. Terus mengenai dus, nggak usah dibayar dulu yang lama. Yang penting kamu jalan dulu. Di situlah saya lihat, saya belajar bahwa 3-4 tahun apa yang kita coba lakukan ya dengan sebaik mungkin itu di-appreciate oleh rekan-rekan kita dari supplier, dari bank bahwa mestinya anak ini mungkin kasihan mungkin saya dikasih kesempatan semua. Ya saya pikir itu suatu kepercayaan yang tidak pernah saya lupakan sehingga kita recovery-nya juga cepat dalam kondisi yang sangat cepat ya. Mungkin dalam 2 bulan setelah kita ngurus semua leg 4 kita sudah boleh kerja di tempat yang ada itu. Dengan pakai terpal gitu aja lah. Yang penting gimana bisa jalan, produksi bisa lancar, customer bisa dapatkan barang kembali. Puji Tuhan berapa bulan kita sudah kembali bangun segera berbenah, langsung jalan lagi ya. Itu hikmahnya. Kalau orang Chinese selalu mengatakan bahwa habis musibah itu selalu ada berkat katanya. Saya imani saja. Ternyata betul semuanya berjalan lebih baik dan lebih baik ya. Nah ini Sobat Sukses, coba tadi didengarkan dengan seksama ya. Itu Pak Halim mulai dari 89 sampai 92 telah bekerja di PT Integra ini dengan benar, dengan baik, menjaga reputasi, menjaga kepercayaan, sehingga begitu mengalami musibah yang mendukung itu jadi banyak. Dan akhirnya bisa bangkit kembali. Betul. Jadi vakumnya hanya 2 bulan ya. Coba kalau reputasi kepercayaan nggak dijaga. Wah habis. Jadi memang manusia ini butuh ini ya satu komitmen untuk selalu menjaga kepercayaan, jangan menyalahgunakan di kondisi apapun ya. Lebih baik terbuka. Kalau ada masalah itu terbuka, ngomong apa adanya sehingga bisa dicarikan solusi yang terbaik. Kalau disembunyikan sini sembunyi. Wah itu akhirnya orang juga tahu kan. Jalannya itu semakin sempit, akhirnya nggak ada jalan. Betul. Jadi saya belajar satu hal yang penting bahwa kepercayaan itu suatu investasi. Yang dimana orang-orang sudah memberikan kepercayaan itu pada waktunya, waktu kita butuhkan ya. Itu semuanya akan mengalir dengan baik ya. Itu kepercayaan saya pikir. Suatu investasi. Setelah bangkit itu tetap fokusnya di CD Rex atau sudah mulai banyak kemana-mana? Disitulah makanya saya setelah kebakaran itu saya pelajarin lagi kok juga setelah rundingan dengan saudara-saudara yang lain. Kita nggak usah kerja lagi CD kabinet, kita mulai masuk ke furniture yang simple aja. Kebetulan IKEA kan sangat terkenal ya, dia sangat passion sekali untuk mensupport kita untuk bikin barang-barang yang kecil. CD kabinet totally kita stop. Di situ perubahan yang saya lihat bahwa mungkin setelah kebakaran itu 3-4 tahun kemudian CD cabinet pasarnya sudah totally berhenti. Saya melihat bahwa saya sangat bersyukur bahwa melalui kebakaran itu kita dipaksa untuk berhenti, dipaksa untuk diversifikasi ke produk yang lain ya. Kebetulan juga terus
jalan-jalan berkembang dari yang sangat simple, kemudian yang more complicated produknya terus mengalir begitu. Terus saya lihat teman kita yang dulu bikin CD kabinet juga mungkin karena dia in the comfort zone ya, nggak mau berubah, terlalu enak di situ, akhirnya nggak berkembang ya. Saya dengar terakhir sudah nggak lanjut dan juga tidak berkembang ke sana. Ya ini suatu hikmah yang kita belajar banyak ya. Melalui suatu tantangan yang tidak bisa kita kontrol. Kebakaran itu juga nggak sengaja ya terjadi begitu. Ternyata ada hikmahnya. Ya kita bersyukur aja. Apa yang sudah terjadi kita imani akan lebih baik. Yaitu kita terus belajar dan belajar sampai sekarang. Ya. Luar biasa. Ya. Jadi Pak Halim dari tahun 94 itu terus menanjak terus ya. Jadi sudah pabrik juga terus bertumbuh berkembang. Iya. Almost every other year, berarti 2-3 tahun kita terus kembangkan divisi. Selalu konsisten. Ya lumayan lah, karena kita lihat segmennya di furniture ini kan sangat luas ya, dan produk range-nya juga sangat banyak. Nah, ya. Waktu krisis di 97-98 itu ada masalah nggak? Berkat luar biasa. Jadi tahun 98 itu karena berarti yang lain musibah jadi berkat ya, karena ekspor ya. Karena ekspornya 100% ya. Iya betul sekali. Jadi kita kursnya dari 2.200 langsung melonjak bertahap sampai ke 15 sampai 17 ribu. Betul. Langsung semua hutang lunas. Wow. Dibayar lunas ya itu. Dan itu terus tetap fokus ngembangkan Integra ya. Betul. Jadi lebih besar lagi. Itu kita tidak pernah merasakan suatu masa-masa keemasan ya. Waduh itu keuntungannya luar biasa karena dari rate berapa itu langsung ke 15-16 ribu ya. Beli bahan baku semua kan masih harga rupiah sama masih. Betul ya itu kita panen raya. Tanah aja nggak gerak, tanah aja tetap rumah tanah semua sama harganya. Itu geraknya mulai 2005. 2005 berarti 7 tahun setelah krisis itu baru mulai naik terus. Betul Jadi sekali. Wah itu memang satu peluang bagi yang memang tidak mempunyai hutang dalam mata uang asing. Tapi yang punya hutang dalam mata uang asing ya kepalanya cekot-cekot itu. Kebetulan juga beberapa bulan sebelum devaluasi itu kita bersaudara punya feeling kok nggak enak. Ini kita punya hutang US juga. Gimana kalau kita ganti? Ya pas juga timingnya waktu. Ya itulah semuanya serba pas. Tapi saya yakin karena kemurahan Tuhan juga. Karena hutang rupiah pada saat itu pasarannya sekitar 24%. Kalau US dollar sekitar 5%-an. Jadi ada selisih sekitar 19%. Terus perubahan US dollar dengan rupiah setiap tahun itu kira-kira cuma sekitar 8%. Jadi kalau hutangnya dalam US dollar, hitungan dari pakar-pakar finance ini yang pinter-pinter ini, setiap tahun bisa cuan 10-12% savingnya. Iya betul. Dia nggak memperhitungkan resiko kalau US dollarnya melonjaknya sampai 4-5 kali lipat. Ya ini yang dialami oleh banyak perusahaan yang terlalu tamak ya, mungkin terlalu greedy. Dia pikir ini saving, padahal ini kan berisiko. Kecuali pendapatannya memang dalam US dollar, utang US dollar itu masih dimaafkan. Tapi kalau pendapatannya rupiah, utangnya dolar nggak bisa. Iya betul sekali. Apalagi kita Indonesia sangat rentan terhadap fluktuatif daripada setiap tahun. Iya. Karena memang selalu defisit kan Indonesia defisit dan tutup dengan hutang lagi, jadi nilai rupiah jadi tidak bisa kuat. Nah, memang. Ini Pak Halim melakukan terobosan yang menurut saya juga luar biasa sekali. You punya konsesi hutang, jadi you bukan hanya manufacturing mebel ya, bukan hanya mempunyai trading house atau bisa ekspor, bisa jual domestik, tapi you juga punya dari hulunya ini, punya konsesi. Itu dimulai tahun berapa? Kalau nggak salah itu tahun 2006. Setelah krisis. 2006-2007. Betul. Itu konsesi hutang itu berapa hektar itu? Itu totalnya 165.000 hektar di 165.000 hektar. Jadi mungkin 3 kali size-nya Singapura kalau kita mulai gampang mengilustrasikannya itu. Ya itu memang waktu itu juga mestinya itu kan ada 2 PT itu ya. Masing-masing 165 apa itu total? Total ya. Kalau boleh dikatakan itu mestinya awalnya ada suatu kesalahan mestinya. Karena pada waktu itu karena keinginan bahwa kita pabrik kalau mau growing harus punya sumber bahan baku ya. Betul. Cuman kita nggak tahu apakah forestry itu merupakan satu divisi yang bagus waktu itu ya. Kita coba ya
keinginannya ada supaya ada suatu supplyability-nya terjamin ya. Tapi kerja di hutan ini luar biasa tantangannya karena sangat tergantung dengan cuaca. Cuaca itu faktor yang sangat dominan menentukan kelancaran daripada operasional itu. Nah, disitulah sangat tidak pasti karena kita tahu isu global warming dan lain-lain itu menentukan cuaca, kadang hujan, tidak hujan, ini sangat luar biasa. Padahal kepentingan kita, seperti kita hutan ini adalah hauling kita dari daerah tebang, titik tebang sampai ke sungai itu kurang lebih bisa sampai 80 km. 80 seperti kita Surabaya Malang ya. Gampangannya dekat, tapi karena di hutan jalannya kan enggak jelas. Jadi kita kadang harus berhari-hari ya. Nah, di situ kita berharap kalau di hutan kalau bisa nggak hujan, kering sehingga semua lancar. Kemudian kita harus selalu setelah itu sampai ke sungai harus dirakit lagi perjalanan ke Samarinda kota besar. Itu juga tantangannya harus ada airnya. Sedangkan cuaca kan tidak terprediksi. Di atas kadang hujan. Kalau hujan kita nunggu. Nah, terus kemudian kalau kering kita minta kering di atas, ternyata sungainya juga nggak ada air, nggak bisa rakit. Jadi kita kadang berdoanya nih bingung juga. Mungkin Tuhan minta hujan di kilometer sekian. Ya ini suatu guyonan aja. Jadi ini yang suatu tantangan. Jadi kadang kita belajar. Wah, ini bukan suatu kerjaan yang gampang ya. Tapi kita sudah masuk ya, harus bagaimana kita memulai dengan suatu dream, harus kita perjuangkan supaya sampai endingnya juga bisa berjalan dengan baik. Yaitu itu proses yang kita terus belajar ya. Tapi seharusnya saya sepaham ya, kalau sudah punya konsesi hutan itu akhirnya dari supply bahan bakunya terjamin, otomatis manufacturing dan pelanggan-pelanggan semua jadi terjamin kan. Coba kalau kita nggak punya kan jadi tergantung dengan pihak-pihak lain yang belum tentu bisa mensupport kan. Nah itu mulai kapan bisa lancar, mulai mensupport integrasi? Ya tentu dengan pembenahan di operasionalnya, orang-orang yang tepat yang kita taruh di lapangan, ya itu kan juga tidak gampang. Karena kita bikin di hutan, tinggal di hutan berbulan-bulan nggak pulang, nggak semua orang mau ya. Tetapi ada orang-orang yang memang passionnya di hutan ya. Ini kita terus hunting sampai ketemu orang-orang yang cocok bisa handle di sana. Kemudian mungkin salah satu selling point ke customer kita yang banyak kan di pasar luar negeri, mereka selalu mempertanyakan, ini you punya operation begitu besar, banyak produksinya, bahan baku dari mana? Selalu dipertanyakan isu-isu green. Ini benar nggak dari bahan baku yang legal? Apakah you terlibat di illegal logging? Itu semua kita bisa jelaskan dengan baik dengan operasional kita bahwa kita ini semuanya jalan. Bahkan kita punya sertifikasi green dari Eropa, suatu standar yang cukup tinggi. Itu menepis semua kekhawatiran dari buyer bahwa berarti kita ini serius, komit sampai mau mengelola hutan. Kemudian hutannya bersertifikasi hijau. Ini semua menambah, bahkan mempermudah waktu kita selling produk ataupun bertemu dengan customer, mereka tidak mempertanyakan lagi mengenai isu-isu seperti itu. Itu suatu komitmen ya. Benar. Jadi tidak gampang, tetapi ya itu proses. Apalagi Integra kan juga sudah menjadi perusahaan TBK ya. Jadi you dengan mempunyai sertifikasi internasional untuk pengelolaan bahan baku dari hutan itu luar biasa sekali. Dan memang itu akhirnya bisa berkesinambungan ya, mensupport Integranya ya. Oh ya, memang tidak semua bahan baku kita dari hutan, karena itu kan kayu-kayu keras ya. Waktu itu cuma 30-40, tapi kita juga sudah ada satu bisnis unit baru ke plywood juga, di mana nanti MDF ya. Plywood. Plywood. MDF nggak pakai. MDF kita cuma beli saja. Jadi di situ sejalan dengan waktu kayu-kayu itu akan terserap semuanya untuk pabrik plywood ini. Karena jadi, kalau you punya kompetitor yang ada kan jarang yang mempunyai konsesi hutan ya. Banyak juga, cuman mereka yang mengelola secara vertically integrated enggak. Jadi mereka mungkin sebagai trader atau mengelola hutan saja. Tapi kalau sampai ke hilirnya, sampai ke industri, bahkan sampai ke retailnya itu enggak ada ya. Mungkin kita salah satu di Asia yang vertically integrated and green ya, dikelolanya secara green ya. Gitu. Nah, untuk sertifikasi internasional pengelolaan hutan itu tadi, apa tantangannya berat? Apa perlu dukungan dari pemerintah juga? Enggak, lebih banyak ke kita. Jadi yang pasti kita harus taat terhadap peraturan pemerintah. Selepasnya itu daripada kedisiplinan daripada kita mengelola. Karena kalau kita bicara green, itu kan semua compliance auditnya sangat ketat. Gampangannya bukan hanya berkaitan sama loggingnya sendiri, tapi
kalau kita menggunakan alat berat, jangan sampai olinya netes-netes. Nah, seperti itu lah. Jadi terus community development-nya seperti apa? Nah, itu semuanya menjadi satu isu-isu yang menjadi emphasizing dari mereka persyaratan itu. Jadi kita harus comply. Tiap tahun harus diaudit. Jadi sertifikasi ini bukan selama-lamanya. Kalau kita nggak oke ya disuspend. Harus segera adakan corrective action ya mungkin ya. Dan harus segera kita pun nggak gitu langsung di webnya FSC itu keluar bahwa ini disuspend menjadi isu untuk perusahaan kita bahwa wah you sudah nggak komit ini ya. Seperti itulah ya. Jadi kita berusaha untuk menjalankan ketertiban seperti itu. Saya melihat kadang anak-anak muda itu gampang, kalau kaum milenial itu, wes duduk di kantor main komputer semuanya selesai. Saya selalu tekankan bahkan ke anak-anak saya harus juga operasional ini penting. Itu tidak akan terjadi kalau kita hanya duduk di kantor begitu saja ya. Yang mereka lihat biasanya perusahaan yang sudah besar-besar di dunia ya, padahal itu berapa persen? Mungkin itu cuma 0,0000 sekian persen aja. Mungkin juga bisa berhasil ke beberapa orang ya, dan juga mungkin skalanya sangat kecil. Skalanya juga nggak besar ya. Tapi kalau kita mau betul-betul besar ya itu butuh suatu extra effort ya. Ada proses ya. Itu yang kita harapkan mereka itu tidak terbuai dengan wah seperti jangan semua dikira mudah gitu ya. Tidak ada hal mudah yang bisa dicapai kalau memang impiannya itu besar. Iya.